tiba-tiba kaget sih, mau emosi juga nggak bisa, emosi ini jatuhnya lucu. Dapat WA dari Teh Fitri sama Yani. Intinya gini, pertama, Samira, saya tidak pernah ada masalah sama kamu, tapi saya nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba nongol pada saat itu di internet, menjelekkan saya dan ikut campur dalam masalah saya. Padahal kalau memang kamu merasa ada masalah sama saya, kamu punya nomor handphone saya, Samira, harusnya kamu telepon saya. Ya, itu pertama. Kedua, saya juga tidak pernah memaksa kamu untuk percaya sama saya, tapi saya heran kenapa kamu bilang jangan percaya sama Kim. Kamu yakin ngomong jangan percaya sama saya? Kamu nggak boleh tutup mata, tutup hati, Samira. Pada saat saya kasih kamu informasi tentang apapun itu, saya selalu kasih bukti, dan kamu lihat, dan kamu dengar, dan kamu baca sendiri bukti-bukti itu. Kamu jangan lupa itu, Samira. Apakah itu cara kamu memang untuk melindungi diri kamu, membranding biar orang jangan ada yang percaya sama saya ketika nanti suatu saat mulut saya bicara fakta tentang kamu? Jadi gue baru mau tidur, tiba-tiba gue dikirimin sama netizen penggalan live-nya Samira yang bilang katanya gue pernah Teh Fitri minta tolong kasusnya di stop di Polres Jakarta Selatan. Demi Allah gue tidak pernah loh, Samira, ngomong ketemu sama Teh Fitri Jakarta Selatan. Itu udah lama banget gue bilang. Gue ketemu sama Teh Fitri, gue ngeliat Teh Fitri itu di Mabes, dan itu pun udah lama banget. Kenapa kok baru bahas sekarang? Kenapa? Gitu loh. Karena gini ya, dulu sebelum gue ketemu sama Teh Fitri, gue nyerang Teh Fitri, gue melakukan ujaran kebencian atas Teh Fitri, itu kan gue nggak tahu faktanya, apakah itu fakta ataukah itu fitnah. Yang gue tahu dari Yoke, gue sampaikan lagi. Nah sekarang gue duduk bareng, udah pengakuan dosa sama Teh Fitri, lu pakai masak lagi bagian itu, biar apa? Biar gue berantem sama Teh Fitri. Lah sekarang gue juga dari mana mulut gue, Samira, gue nggak pernah bilang loh lu meres brand. Jadi kalau misalnya orang nanya mana ada, gue bilang iya Samira meres brand, gue nggak pernah lo bilang kayak gitu. Gue hanya bilang sesuai fakta, lu kerja dibayar sama brand, mereview dan dapat bayaran. Salah, masa sih gue harus bersaksi lagi masalah itu? Ini satu lagi ya, bener-bener sebelum saya tidur, Samira, saya tegaskan dari awal saya ketemu sama kamu, saya selalu bilang, dan saya tidak menutup siapa diri saya. Saya bilang loh sama kamu, saya lagi ada masalah sama si A, si B, si C, urusan saya banyak di luar. Saya tidak denial, saya menerima diri saya, dan saya pun bicara ke kamu supaya apa? Supaya kamu tidak dengar itu dari orang lain, dengar dari bacotku sendiri, Samira. Kamu tidak boleh lupa bagian itu. Dan pada saat itu kita tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, hubungan lagi baik-baik saja. Tapi kenapa kau, Samira, live sama teman-temanmu menjatuhkan saya dan mencampuri masalah saya di luar sana? Saya aja tidak pernah komentar jelek tentang kamu di sosial media saya, Samira. Tapi kenapa kamu menjelekkan saya, menjatuhkan saya atas masalah saya di luar yang sebenarnya tidak ada korelasinya sama kamu, Samira? Gitu loh. Kamu minta tolong, Kak Kim, aku diserang si A, ayo dong Kak Kim bikin konten buat si A, buat si B. Aku turutin semua maumu. Akhirnya aku ngomong nih sekarang, kamu ada kerjaan apa, review brand apa, dibayar berapa, aku tahu, aku tidak pernah ngomong. Akhirnya aku ngomong sekarang, Samira. Udah ketemu ya? Ih, nyata ya? Oke. Oh, satu lagi sama dalang yang kemarin kejadian itu ya. Iya. Oh iya. Oh, gak ada makanya ternyata ya? Ternyata ya. Oh, satu lagi sama dalang yang kemarin kejadian itu ya. Iya. Oh iya. Oh, gak ada makanya ternyata ya? Ternyata ya. Karena gini, aku cuma berpesan aja sama siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan Domviv dimanapun, jangan seperti itu. Kan kita semua bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cantik ya.